Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aspek pemasaran dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri PT Ferawati dengan NIM 067, kemudian ada rekan saya Cindy Mafarda dengan NIM 065, serta rekan saya satu lagi yaitu Sofiarini dengan NIM 066. Nah, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan terkait aspek pemasaran LKS sendiri. Untuk aspek pemasaran LKS yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, kita ada mengambil tiga indikator. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pemasaran dalam konsep Islam. Kemudian ada tujuan syariah marketing. Kemudian yang ketiga ada teknologi dalam pemasaran syariah. Baik, yang pertama langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dalam konsep Islam. Baik, untuk pengertian pemasaran sendiri adalah pemasaran syariah. Baik, yang pertama langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dalam konsep Islam. Baik, untuk pengertian pemasaran sendiri adalah sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada tempat, waktu yang tepat, serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan yang diinginkan oleh manusia melalui proses pertukaran. Untuk pemasaran dalam Islam sendiri adalah berbentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam itu, sepanjang dalam kegiatan transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Kemudian untuk syariah marketing adalah penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan syariah marketing. Tujuan utama syariah marketing ada dua, yaitu memarketingkan syariah dan mensyariahkan marketing. Yang pertama, memarketingkan syariah. Memarketingkan syariah adalah suatu kegiatan memasarkan barang atau jasa yang telah memiliki unsur syariah di dalamnya. Perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat akan diferensi yang ditawarkan perusahaan berbasis syariah masih rendah, sehingga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif. Salah satunya mengenai value proposition produk-produk syariah yang nantinya diharapkan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Yang kedua, mengenai mensyariahkan marketing. Syariah Islam sebagai syariah yang utuh dan komprehensif mencakup nilai etika dan moralitas, sehingga diharapkan akan mendukung peran pemasaran untuk menjaga integritas, identitas, dan image perusahaan. Juga dengan mensyariahkan marketing, sebuah perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi semata, karena pemasar juga akan berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses dalam syariah marketing, baik penciptaan, penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh terdapat akad yang menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah. Selama hal ini dapat dijamin dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi ekonomi, maka hal itu dibolehkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi dalam pemasaran syariah. Nah, pemasaran syariah merupakan salah satu kegiatan perusahaan
di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha dalam memperkenalkan usaha kepada konsumen. Salah satunya yaitu dengan melalui internet, baik itu melalui wadah-wadah toko online ataupun melalui akun pribadi sosial media. Media digital ini sudah menjadi media paling penting yang digunakan di setiap kalangan. Dengan membentuk saluran online atau channel online ke pasar seperti website, email, YouTube, Instagram, Twitter, dan jejaring sosial lainnya, akan memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta membangun dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Ini adalah merupakan strategi digital marketing, menjadi salah satu pemicu kesuksesan dalam berbisnis. Jadi dalam berbisnis itu harus mempunyai banyak ide, mempunyai banyak cara agar tujuan bisa tercapai dan sukses. Ada beberapa teknologi yang biasanya digunakan untuk pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama ada website. Website itu penghubung dengan dunia digital secara keseluruhan, dan ini adalah bagian yang paling penting dalam keseluruhan strategi pemasaran digital itu, di mana kegiatan online akan terarah langsung ke calon konsumennya. Optimasi mesin pencari atau SEO. Hal ini adalah salah satu bagian penting dari website adalah SEO atau Search Engine Optimization, atau proses pengaturan konten dari website agar mudah ditemukan oleh pengguna internet. Yang sedang mencari konten pun akan mudah dengan yang ada di website tersebut. Hal ini juga menyajikan konten agar dapat dengan mudah ditemukan oleh mesin-mesin pencari. Yang ketiga yaitu ada periklanan berbasis klik pencarian berbayar atau PPC advertising. Periklanan PPC atau pay per click memungkinkan pemasar membeli halaman hasil pencarian internet berdasarkan kata kunci dan kalimat-kalimat yang dipilih. Nah, pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis kegiatan bermitra dengan organisasi atau perusahaan lain dan website untuk mencapai keuntungan bersama dari sebuah kerjasama untuk mempromosikan produk atau layanannya. Selanjutnya yaitu ada hubungan masyarakat online atau online PR. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang menggunakan saluran komunikasi online seperti press release atau sindikasi, artikel atau RSS, dan blog untuk menciptakan persepsi positif atas merek atau untuk menempatkan organisasi perusahaan sebagai pihak yang berwenang dalam bidang yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada jejaring sosial atau social network. Ini adalah sebuah peluang pemasaran, tetapi pada saat ini belum ada seseorang pun yang bisa menawarkan sistem periklanan dengan sangat fokus ke kelompok masyarakat yang sangat kecil atas dasar informasi profil yang didapatkan dari situs-situs jejaring sosial. Selanjutnya ada email pemasaran. Email pemasaran ini adalah surat elektronik yang masih menjadi alat penting untuk kegiatan pemasaran digital, yang dikirimkan dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara konsumen yang sudah ada maupun calon konsumen yang bersedia menerima informasi lewat email. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan konsumen. Manajemen hubungan konsumen sendiri menjaga konsumen yang ada dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mereka adalah salah satu elemen yang paling penting dari kegiatan pemasaran digital. Selanjutnya yaitu mengenai keistimewaan yang unik pada digital marketing. Ada beberapa keistimewaan yang unik pada digital marketing.
seperti yang sudah dicantumkan di PPT dan di makalah. Di antaranya yaitu yang pertama ada mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Jadi di sini informasi itu dapat dikirim secara cepat dan dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada penggunaan yang berulang-ulang terdapat informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga ada informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi atau diedit ke dalam berbagai bentuk. Jadi di sini informasi itu dapat sangat mudah diproses, diedit, dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk, berbagai macam file atau PDF atau Word dan bentuk-bentuk lainnya. Yang terakhir dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Di sini dapat diproses, informasi itu dapat diproses dalam jumlah yang sangat besar dan dengan sangat mudah dikirimkan secara interaktif. Oke, baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai aspek-aspek pemasaran LKS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.